Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainul Rizal dari kelas Ekonomi Syariah 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan NIM 204105020084. Di video ini saya akan mereview 3 video dari Bapak Abdul Wadud Nafis LCMI. Video yang pertama yaitu tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Jadi, yang perlu kita pahami tentang kebijakan fiskal itu adalah meningkatkan pendapatan dengan cara menaikkan pajak, lebih menggerakkan badan usaha yang dipimpin oleh pemerintah, atau bisa juga meningkatkan sektor real. Tujuan kebijakan fiskal: 1. Untuk pertumbuhan ekonomi agar perekonomian berkembang dengan bagus. 2. Menjaga pengangguran. 3. Untuk stabilitas harga. 4. Untuk mendorong laju investasi. 5. Untuk mewujudkan keadilan sosial. Jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal terbagi menjadi dua, yaitu 1. Ekspansif, maksudnya adalah bagaimana pemerintah itu banyak mengeluarkan uang untuk meningkatkan ekonomi. Misalnya seperti pemerintah memberikan bantuan subsidi, memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang berpendapatan rendah, serta memberikan intensif pada prakerja agar banyak uang beredar di masyarakat. 2. Yakni konstruksional. Ini keterbalikan dari ekspansif. Maksudnya ialah bagaimana pemerintah itu mengurangi uang yang beredar di masyarakat dengan cara meningkatkan persentase pajak, mengurangi subsidi, dan lain sebagainya. Ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. 1. Pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadinya defisit anggaran. 2. Sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. 3. Perhitungan pajak. 3. Perhitungan pajak berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Berikutnya, fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. 1. Memelihara terhadap hukum, keadilan dan pertahanan. 2. Perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. 3. Manajemen kekayaan pemerintah. 4. Intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. 1. Jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada muslim yang tinggal di negara Islam sebagai imbalan terhadap perlindungan yang telah diberikan. 2. Ghanimah, yakni harta rampasan perang. 3. Fa'i, yaitu harta rampasan tanpa melalui peperangan. 4. Zakat, harta yang dikeluarkan sebab seseorang sudah memiliki harta yang melebihi 1 nisab. 5. Kharaj, pajak yang dikenakan kepada tanah di mana tanah tersebut hasil kekuasaan atau ditaklukkan oleh orang Islam. 6. Nawaib, yaitu pajak yang dibebankan kepada umat Islam di mana keadaan ekonomi suatu negara sedang mengalami kesulitan, maka negara terpaksa meminta pajak kepada masyarakat. 7. Amal fahla, yaitu harta-harta yang tidak ditemukan pemiliknya. Video yang kedua yakni tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja, yakni berkisar umur 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Jadi, pengangguran itu ialah orang yang ingin bekerja dan sedang mencari pekerjaan namun belum mendapatkannya. Macam-macam pengangguran. Pengangguran dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pengangguran terbuka. Artinya secara nyata ia tidak mempunyai pekerjaan dan tidak berpenghasilan, padahal ia sudah masuk dalam kategori angkatan kerja. 2. Pengangguran tersembunyi, merupakan tenaga kerja tetapi tidak dalam waktu yang standar atau normal. Tenaga kerja biasanya bekerja 8 jam per hari, namun mereka hanya bekerja 5 jam sehari dan 3 jamnya terpaksa menganggur. 3. Pengangguran musiman, yakni pekerja yang hanya bekerja pada bulan-bulan tertentu saja. 4. Setengah menganggur, yakni pekerja yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya lebih sedikit. Jenis pengangguran dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pengangguran friksional, artinya seorang pekerja yang berhenti dari pekerjaannya untuk mendapatkan pekerjaan baru yang lebih cocok dengan dirinya.
2. Pengangguran siklikal. Pengangguran yang terjadi karena siklus ekonomi. Biasanya mereka ini di PHK karena adanya perubahan kegiatan dalam suatu perusahaan. 3. Pengangguran struktural. Disebabkan adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan baru. 4. Pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti menjadi mesin. Perusahaan cenderung lebih memilih tenaga mesin dibanding tenaga manusia karena lebih cepat, mudah, dan hemat biaya. Pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam Islam, pengangguran dibagi menjadi dua, yaitu pertama, yaitu 1. Pengangguran jabariyah atau terpaksa. Artinya orang tersebut tidak bekerja, sudah masuk angkatan kerja, sudah mencari pekerjaan, namun masih belum juga mendapatkan pekerjaan. 2. Yaitu pengangguran khiyariyah atau pilihan. Orang ini tidak mau bekerja padahal mampu untuk bekerja, serta mempunyai keterampilan, namun orang ini hanya malas untuk bekerja. Solusi pengangguran dalam ekonomi Islam, yaitu dengan mekanisme individu dan mekanisme sosial ekonomi. Video yang ketiga yakni tentang konsep dasar ekonomi Islam. Pengertian dari konsep dasar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya. Selanjutnya, pengertian dari ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak, berdasarkan nilai dan prinsip dalam Al-Quran, ijma' dan qiyas. Dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam ada 5. Yang pertama tauhid, yakni meyakini keesaan Allah. Yang kedua as-siddiq, jujur dan amanah tanggung jawab. Yang ketiga al-adalah, yakni keadilan. 4. at-tawazzun, keseimbangan. 5. at-ta'awun, tolong menolong. Berikutnya prinsip-prinsip ekonomi Islam ataupun prinsip ekonomi Islam, yaitu terbebas dari maghrib, yaitu maisir, ghuror dan riba. Karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam yaitu terikat dengan akidah, syariah dan akhlak, harta kemudahan Allah dan manusia sebagai khalifah. Adanya larangan melakukan maisir, ghuror dan riba. Keadilan dan keseimbangan dalam melindungi individu dan masyarakat. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan, adanya bimbingan konsumsi, adanya petunjuk investasi dan zakat. Sekian video review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.